Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan daerah perairan yang melimpah, mencakup lautan juga sungainya. Namun sejauh ini, sudahkah hal tersebut dioptimalkan atau malah terabaikan? Kondisi perairan di Indonesia memang masih sangat memprihatinkan. Masih banyak warga negara Indonesia yang belum membuang sampah pada tempatnya. Masih banyak warga-warga yang ada di pedesaan maupun di perkotaan yang membuang sampah ke sungai, ke danau, ke laut, ataupun ke pantai. Banyak juga berita-berita yang saya temukan dalam internet, yaitu salah satunya adalah Laut Jakarta tercemar parasetamol, Indonesia terbebani 1,5 juta plastik, dan sampah plastik dan styrofoam yang ditemukan di perairan di kawasan Pulau Pari, Jakarta, dan yang terakhir dibuktikan bahwa sampah menjadi ancaman serius laut di Indonesia. Lalu, sampah yang paling banyak yang ditemukan di Indonesia adalah sampah plastik, bungkusan deterjen, bungkusan susu saset, kaleng, botol plastik, dan bekas popok bayi. Inilah mengapa kita harus memperhatikan kondisi laut atau kondisi perairan di Indonesia demi Indonesia yang lebih baik. Dampak permasalahan sampah di perairan Indonesia. Permasalahan sampah di perairan Indonesia jelas menimbulkan dampak yang merugikan berbagai pihak. Dilansir dari laman PDAM Tirta Benteng, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mencatat pada tahun 2016 sekitar 68% kondisi air di Indonesia masuk dalam kategori tercemar berat. Pada tahun 2008, Asian Development Bank menyebutkan bahwa permasalahan sampah di perairan Indonesia menimbulkan kerugian sekitar 45 triliun rupiah per tahun, yang mana biaya ini mencakup biaya kesehatan, biaya penyediaan air bersih, hilangnya waktu produktif, citra buruk pariwisata, dan tingginya angka kematian bayi. Selain itu, permasalahan sampah dapat menyebabkan kematian biota yang hidup di perairan tersebut. Yang lebih parahnya lagi, manusia dapat terjangkit penyakit-penyakit yang berasal dari perairan yang tercemar. Contohnya seperti diare, kolera, dan disentri. Saran untuk mengurangi pencemaran di perairan yaitu yang pertama, dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan serta memberikan pemahaman mengenai pencemaran yang sering terjadi di perairan, serta dampak apa saja yang dapat ditimbulkan oleh pencemaran tersebut terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu dengan melakukan pengelolaan limbah pabrik dengan benar. Pengolahan air limbah ini dapat dilakukan dengan cara membuat kolam stabilisasi. Dengan begitu, air limbah pabrik yang akan dibuang tidak akan menimbulkan pencemaran pada perairan. Yang ketiga, dengan mengurangi intensitas limbah rumah tangga. Hal ini dapat dilakukan dengan mulai menggunakan produk-produk yang memiliki sifat lebih ramah terhadap lingkungan. Yang keempat yaitu dengan pembuatan sanitasi yang benar dan bersih. Hal ini bertujuan agar sumber-sumber air bersih yang lainnya tidak mengalami pencemaran. Dan yang terakhir yaitu dengan mendaur ulang sampah menggunakan metode ekobrik. Metode ini digunakan untuk meminimalisir atau mengurangi sampah dengan menggunakan media botol plastik, yang mana nantinya botol plastik ini akan diisi oleh sampah-sampah anorganik. Contohnya yaitu seperti sampah plastik ataupun sampah rumah tangga lainnya. Selain dapat meminimalisir sampah plastik yang sering mengakibatkan pencemaran, ekobrik juga dapat dijadikan sebagai suatu kerajinan yang memiliki nilai jual yang dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat di sekitar. Mari lebih bijak dalam mengelola sampah. Jangan jadikan perairan sebagai pelarian. Stop membuang sampah sembarangan ke perairan. Untuk kehidupan bersama yang lebih baik.